Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang metode pengolahan virgin coconut oil atau yang sering disebut VCO. VCO adalah minyak kelapa murni yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. VCO sendiri sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang, dan sudah banyak yang menjualnya di pasaran. Tapi, kalian penasaran nggak sih bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak, inilah dia 5 metode dalam membuat VCO. Langsung aja simak videonya sampai habis. Setiap metode dalam membuat VCO pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, yaitu metode tradisional. Metode ini sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat yang ada di pedesaan. Untuk langkah-langkah yang diperlukan, pertama, parut daging kelapa tua yang sudah dikupas. Lebih tua kelapanya maka akan lebih bagus kualitas VCO yang akan didapatkan. Karena kita membicarakan tradisional, maka untuk memarutnya juga kita harus menggunakan metode yang tradisional, yaitu menggunakan parutan tangan seperti ini, ataupun seperti ini. Kemudian, ditambahkan air hangat dan peras untuk mendapatkan santan. Diamkan santan selama beberapa jam hingga terbentuk lapisan minyak di atasnya. Pisahkan minyak dari lapisan lainnya dan simpan dalam wadah yang bersih. Kelebihan dalam metode tradisional ini, dia tidak memerlukan peralatan yang khusus, dan untuk biayanya juga cenderung rendah. Akan tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu minyak yang dihasilkan bisa kurang murni ataupun kurang nutrisi, dan juga prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Kedua, yaitu metode fermentasi. Metode ini menggunakan bantuan mikroorganisme untuk memisahkan minyak dari santan. Untuk langkah-langkahnya, seperti langkah pertama, kita harus memarut daging kelapa dan peras untuk mendapatkan santannya. Bisa menggunakan mesin atau menggunakan parutan seperti metode yang pertama. Kemudian, kita tambahkan ragi roti ke dalam santan dan biarkan fermentasi selama 24 jam hingga 36 jam. Kemudian, setelah fermentasi, minyak akan terpisah dari air dan ampas. Pisahkan minyak dan simpan dalam wadah yang bersih. Kelebihan dalam metode fermentasi ini, dia tidak memerlukan panas. Kemudian prosesnya alami, akan tapi memiliki kekurangan yaitu memerlukan waktu fermentasi yang cukup lama. Dan ini adalah metode yang paling lama dari semua metode yang ada. Dan minyak yang dihasilkan bisa bervariasi tergantung kondisi fermentasi. Kita lanjut yang ketiga, yaitu metode pemanasan. Metode ini menggunakan panas untuk memisahkan minyak dari santan. Untuk langkah-langkahnya, kita parut daging kelapa dan peras untuk mendapatkan santan. Untuk memarut dan memerasnya, kalian bisa menggunakan mesin atau menggunakan parutan dan diperas dengan tangan. Kemudian, kita panaskan santan dengan suhu yang rendah, sekitar 60-70 derajat Celcius, hingga minyaknya terpisah. Kemudian dipisahkan minyak dan simpan dalam wadah yang bersih. Kelebihan dalam metode pemanasan ini, dia memiliki proses yang lebih cepat, kemudian hasil minyak yang lebih stabil. Akan tapi memiliki kekurangan, yaitu risiko kehilangan nutrisi karena panas tersebut. Kemudian, kita memerlukan kontrol suhu yang tepat. Kemudian metode yang keempat, yaitu metode cold press. Metode ini menggunakan tekanan tanpa panas untuk mengekstrak minyak. Untuk langkah-langkahnya, seperti biasa harus diparut daging kelapa dan peras untuk mendapatkan santan. Kemudian santan yang sudah ada diletakkan dalam freezer dan tunggu sampai membeku. Kemudian, ambil santan yang sudah terpisah dengan airnya, ditaruh dalam wadah, kemudian masuk ke dalam proses sentrifugasi dengan menggunakan mesin sentrifugal. Setelah proses sentrifugasi selesai, pisahkan minyak dan santan ke dalam wadah yang bersih. Kelebihan dalam metode ini yaitu minyak yang dihasilkan sangat murni dan kaya akan nutrisi. Tidak ada resiko kehilangan nutrisi karena panas. Akan tapi memerlukan mesin khusus yang harganya sangatlah mahal. Dan prosesnya bisa lebih lambat daripada proses pemanasan. Dan proses yang terakhir, yaitu metode Direct Micro Expelling atau DME. Metode ini adalah metode yang paling cepat dan efisien. Untuk langkah-langkahnya, parut daging kelapa segar bisa menggunakan mesin ataupun langsung diparut dengan parutan. Kemudian dikeringkan dengan disangrai. Kemudian gunakan mesin DME untuk mengekstrak minyak langsung dari parutan kelapa. Minyak yang dihasilkan segera dipisahkan dan disaring untuk mendapatkan VCO murni. Kelebihan dalam metode ini yaitu proses sangat cepat dan efisien. Minyak yang dihasilkan juga sangatlah murni. Akan tetapi memiliki kekurangan, yaitu memerlukan mesin yang khusus
dan juga untuk biaya awalnya yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa setiap metode memiliki minyak yang mentah, maka harus disaring dulu agar menjadi lebih jernih. Itulah beberapa metode dalam membuat virgin coconut oil yang bisa kalian coba di rumah. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa untuk selalu menggunakan bahan-bahan yang segar dan bersih agar hasilnya maksimal. Dan jika kalian ingin mencari VCO berkualitas tinggi, kami merekomendasikan produk VCO dari Idealin yang menggunakan metode cold press. Produk ini dihasilkan tanpa menggunakan panas, sehingga nutrisi dan kemurnian minyak tetap terjaga. Idealin VCO cocok untuk berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan kalian. Dapatkan sekarang dan rasakan manfaatnya dengan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.